Selamat malam Pak Greg, perkenalkan nama saya Stanley Sanders, mahasiswa Unika, jurusan akuntansi, kelas akuntansi 2 dengan NIM 21G10063. Karena saya membuat video ini malam hari, maka saya ucapkan selamat malam. Di video ini kali ini saya akan memberikan reaction tentang mata kuliah filsafat logika, tentang beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Untuk itu saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah definisi dan alasan hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Alasan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dari aspek kemanusiaan. Hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Itu adalah alasan hukuman mati diberlakukan. Sampai sejauh ini beberapa penelitian menemukan bahwa pidana mati telah digunakan pada abad 18 sebelum Masehi. Dalam hukum yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia terdapat 25 kasus kejahatan yang jatuh pidana mati. Pada abad 14 sebelum Masehi hingga abad 5 sebelum Masehi, pidana mati juga diberlakukan di Adnea, Draconian Code, dan kerajaan Romawi 12 Tablet. Pidana mati tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji, dan dalam pandangan modern seperti penyaliban, penenggelaman, penyiksaan, hingga tewas, dibakar, dan juga lain-lain. Pada abad ke-10, hukuman mati dengan cara digantung menjadi metode yang digunakan di dataran Inggris. Pada abad berikutnya, Raja William tidak mengizinkan hukuman mati kecuali dalam kondisi perang. Akan tetapi pada abad 16, kondisi ini kemudian berbalik di bawah rezim Raja Henry ke-16. Diperkirakan sekitar 72.000 orang dihukum dengan cara direbus atau dimasak, dibakar, digantung, dipenggal, dipisahkan anggota tubuhnya dengan cara dan ditarik-tarik dengan cara yang lain. Hukuman ini dijatuhkan dengan alasan pelanggaran hukum seperti menikahi orang Yahudi, tidak mengakui kejahatannya, dan pengkhianatan. Pada saat yang sama, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi saat terjadi gerakan pencerahan di Prancis. Titik awal berkembangnya pemikiran modern ditandai dengan tragedi alih-alih memperjuangkan kebebasan warga, habeas corpus. Banyak kaum oposisi yang dianggap sebagai penentang revolusi Prancis, terutama kalangan bangsawan dan kalangan gereja, dihukum mati dengan cara dipenggal di guillotine. Salah satu cara yang masih digunakan sampai saat ini adalah dengan hukum gantung. Hukuman ini masih dijalankan atau diberlakukan di Irak, Saudi Arabia, Indonesia, dan Malaysia dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh mereka yang menjalaninya. Pidana mati kemudian dilakukan berbagai cara yang dianggap lebih manusiawi. Pidana dengan regu penembak masih menjadi cara di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tahun 1890, negara bagian New York, Amerika Serikat mengembangkan kursi listrik, dan awalnya dilakukan pada tahun 1890 untuk mengeksekusi Raja William. Sampai saat ini hanya negara bagian Nebraska yang memberlakukan kursi listrik sebagai metode hukum mati. Pada tahun 1924, negara bagian Nevada kemudian menggunakan kamar gas dengan cyanida. Terakhir, hukuman ini digunakan pada tahun 1999. Terakhir adalah dengan suntik mati. Negara bagian Oklahoma adalah wilayah yang pertama memberlakukan hukuman mati dan melaksanakan hukuman tersebut pada tahun 1982 pada Charles Brooks. Cara terakhir ini kemudian mulai dijadikan oleh beberapa negara sebagai metode hukuman mati. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya.
sebagai berikut. Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasarkan hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya opsional kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan. Dan pendapat saya mengenai hukuman mati itu diperbolehkan atau tidak, setuju atau tidak, saya sebagai mahasiswa setuju akan hal itu. Karena apa? Memang ada beberapa situasi yang mengharuskan kita menjadikan hukuman mati itu sebagai opsi. Seperti contoh itu yang seperti contoh gembong narkoba, mengedarkan narkoba merusak generasi muda. Menurut saya itu perlu dieksekusi. Karena apa? Memang hukuman mati itu seperti yang disampaikan Pak Greg tidak menurut pihak tertentu tidak merubah apapun. Jadi tidak, ketika hukuman mati diberlakukan, masyarakat itu tidak jerak, itu ada betulnya. Tapi ketika seorang gembong ini tidak dihukum, maka bisa jadi dia kemudian hari melakukan tindakan-tindakan itu secara berulang lagi dan akan mengakibatkan kerusakan pada generasi muda kita. Meskipun hukuman mati itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, tapi dengan aspek-aspek tertentu dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, menurut saya hukuman mati sah-sah saja diperbolehkan apabila secara pengadilan, barang bukti, pengacara dan lain-lain bisa mempertimbangkannya dengan tepat. Yang membuat hukuman mati tidak tepat menurut saya adalah ketika hukuman mati itu diberlakukan dengan pertimbangan yang tidak sesuai atau pertimbangan yang tergesa-gesa dan pertimbangan yang tidak seharusnya. Maka itu akan menitikberatkan pada suatu titik di mana keadilan itu tidak merata. Jadi hukuman mati diperbolehkan apabila ada suatu aspek-aspek tertentu yang sekiranya itu masuk dan sesuai, itu hukuman mati menurut saya diperbolehkan. Sekian dari saya, Stanley Sanders.